Melalui gugahan suci ini, dengan izin dan pertolongan Tuhan Allah, saya ingin menggugah pikiran, perasaan, kemauan, hati, dan jiwa setiap manusia dewasa. Semoga dengan taufik, hidayah, dan inayah Zat yang Maha Besar akan suci pula nanti pikiran, perasaan, kemauan, hati, dan jiwa itu. Dan kalau kesemuanya itu telah suci, maka yang suci ini akan mudah pada nantinya menerima yang suci, yang asal atau sumbernya dari yang Maha Suci. Yang pertama dibawa oleh Roh Suci Jibril alaihissalam kepada seorang hamba Allah yang suci, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Isi daripada gugahan suci ini adalah diambil dari isi kitab suci Al-Quranul Karim. Diambil beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, diartikan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian saya rangkaikan, saya hubung-hubungkan isi ayat-ayat itu dan disusun dengan judul gugahan suci. Gugahan suci ini terbagi atas 4 bagian. Pertama, peringatan. 2, dijadikan lalu hidup, kemudian mati, dibangkitkan, lalu dihimpun kembali. 3, hari kiamat pasti datang. 4, kembalilah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memulainya dengan menyampaikan yang pertama, peringatan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 50, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Inilah peringatan yang memberi berkat, patutkah kamu memungkirinya? Selanjutnya surat Maryam ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yadhkurul insanu ana khalaqnahu min qabla wa lam yakus syai'an. Artinya tiadakah manusia itu ingat kami menjadikannya dahulunya sedang ia belum ada suatu jua pun. Selanjutnya surat Al-Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya sesungguhnya telah kami jadikan manusia dan kami ketahui apa-apa yang tergaris dalam hatinya, dan kami lebih hampir kepadanya dari 2 urat kuduknya. Dan kita dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyurun. Artinya, katakanlah saya yang menjadikan kamu dan menjadikan bagimu pendengaran, pemandangan dan hati,
tapi sedikit di antara kamu yang berterima kasih kepadanya. Dia yang menjadikan kamu di muka bumi dan kepadanya kamu bakal dihimpun kembali. Selanjutnya adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tiadalah saya jadikan jin dan manusia menjadi melainkan supaya mereka menyembah saya. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang mendirikan kamu dan orang-orang yang dahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu takwa kepadanya. Selanjutnya surat Al-Hijr ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya, sembahlah Tuhan engkau sampai engkau meninggal dunia. Selanjutnya dalam surat Yasin ayat 61 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Artinya, sembahlah saya, inilah jalan yang lurus. Kesimpulan, adanya manusia karena ada yang menjadikan, yaitu Tuhan Allah. Tuhan Allah mengadakan dan menjadikan manusia tidak lebih dan tidak kurang, hanya semata-mata untuk menyembahnya, bukan untuk menyembah yang lain. Barang siapa yang mengaku bertuhan kepada Tuhan Allah, tapi umurnya tidak dipergunakan melalui usaha keras dan dengan ikhlas menyembahnya seumur hidup, maka nyata di dalam kesesatan yang nyata. Sudah. Kenapa ada unggahan suci? Simpulkan itu kenapa? Untuk menggugah perasaan, pikiran, hati, jiwa setiap muslim, khususnya muslim yang sudah usianya sudah dewasa. Kenapa Allah menyebutkan ada unggahan suci itu? Masalahnya apa? Supaya manusia ini bahwa tugas pokok dia diciptakan itu untuk apa? Jadi peringatan Allah dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan adalah untuk mengabdi, ya kan, menyembah Allah saja. Jadi bukan menyembah yang lain. Wala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak akan menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya mengabdi. Mengabdi itu artinya semua urusan mulai dari penciptaannya sampai akhir hayatnya itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau sudah ada ketentuan dari Allah, manusia itu tidak melihat pedoman hidupnya, dan dia pasti lupa kepada ketentuan Allah. Makanya itulah sebabnya Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi untuk menjelaskan informasi dari Allah kepada manusia. Jadi tujuannya hanya untuk manusia itu menjaga dalam perjalanan hidupnya supaya dia tidak belok kemana-mana. Kalau dia tetap menjadi manusia, artinya beda dengan hewan. Karena manusia itu tidak sama dengan hewan.
tapi dia hidup dan menggunakan akal. Kalau hewan hidup tidak menggunakan akal. Jadi ada manusia yang hidup tidak menggunakan akal, makanya dia sama derajatnya dengan hewan. Tetapi casing manusia, tapi perilakunya perilaku hewan. Maunya Allah itu manusia itu kalau sudah menjadi manusia, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, manusia itu harus tahu ini larangan, ini perintah. Di mana ada perintah dan larangan itu? Tentu dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak dibaca, tidak dipelajari dan dipahami informasi yang ada di dalamnya, tentu manusia itu akan buta terhadap petunjuk Allah dalam Al-Quran itu. Supaya kamu hidup selamat dunia dan akhirat, pedomannya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu untuk diapain? Al-Quran itu untuk dibaca oleh setiap muslim. Setiap orang mukmin wajib untuk belajar Al-Quran itu. Nah, jadi kebanyakan manusia ini lupa terhadap peringatan-peringatan Allah. Dia hidupnya seperti hewan. Kalau dalam Quran disebutkan seperti binatang melata. Dia manusia yang hidup dalam seperti binatang melata itu adalah pagi-pagi berangkat, bangun tidur, berangkat, tidak kenal siapa-siapa, tidak kenal Allah, dia mencari makan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan mencari makan itu tidak tahu apakah itu halal atau haram, tidak peduli, yang penting dapat makan. Nah, jadi kalau yang seperti itu manusianya adalah manusia, casingnya manusia, tetapi perilakunya sama dengan hewan. Pulang, tidur. Dia tidak tahu siapa yang memberikan rezeki, siapa yang memberikan kehidupan. Tidak kenal dia Tuhan Allah. Itu bedanya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia tahu tata cara hidup. Karena dipimpin oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu yang ada di dalam hati manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau hati manusia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, dia lupa terhadap dirinya, dia siapa, apa yang harus dilakukannya, bagaimana cara melakukannya, supaya tujuan hidupnya itu selamat, sejahtera, dunia dan akhirat. Orang yang tahu, yang kenal Allah, ya, yang kenal Allah, yang kenal aturan-aturan Allah, mengenal Allah itu melalui aturan-aturan. Semua perangkat kehidupan manusia itu sudah dipersiapkan mulai dari dia ditiupkan roh, mulai umurnya, rezekinya, perjalanan hidupnya sudah ditentukan oleh Allah, tinggal menjalani aja. Bagaimana dia menjalani hidup supaya menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Jangan hanya kita menjadi manusia hanya beribadah iya, tetapi ibadah kita tidak ngerti apa yang kita ibadahkan, tujuan hidup kita tidak tahu. Itu manusia yang tidak menggunakan akalnya. Nah, jadi pendamping supaya manusia itu selamat dunia dan akhirat perlu ada pedoman. Itu kita belum harus dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan, disiarkan menjadi gaya hidup. Itulah bedanya kita manusia. Kita tutup kajian kita dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.